Singkatnya, orang-orang yang percaya pada sifat-sifat tetap merasakan kebutuhan mendesak untuk berhasil, dan jika berhasil, mungkin mereka tidak hanya bangga, tetapi merasa superior karena kesuksesan berarti sifat-sifat tetap mereka lebih baik daripada orang lain. Akan tetapi, di balik harga diri yang muncul dari mindset tetap tersebut, tersembunyi sebuah pertanyaan sederhana. Jika Anda adalah seorang ketika berhasil, lalu siapakah diri Anda ketika gagal? Mindset mengubah makna kegagalan. Keluarga Martin mungkin memuja putra mereka Robert yang baru berusia 3 tahun. Mereka selalu menyombongkan kehebatannya. Dalam pandangan mereka, belum pernah ada anak yang secerdas dan sekreatif anak mereka. Suatu saat, Robert melakukan sesuatu yang tidak termaafkan. Dia tidak diterima di Taman Kanak-kanak nomor 1 di New York. Setelah itu, keluarganya bersikap dingin terhadap Robert. Mereka tidak lagi membicarakan Robert dengan cara yang sama. Mereka tidak lagi memperlakukannya dengan kebanggaan dan kasih sayang yang sama. Dia tidak lagi menjadi Robert kecil, mereka yang brilian. Dia dianggap telah mendiskreditkan dan mempermalukan dirinya sendiri. Pada usia 3 tahun, Robert telah menjadi orang gagal, sebagaimana ditunjukkan oleh sebuah artikel di The New York Times. Kegagalan telah diubah dari sebuah tindakan. Saya gagal menjadi identitas saya orang gagal. Ini khususnya berlaku pada orang bermindset tetap. Ketika masih kecil, saya juga takut mengalami nasib serupa dengan Robert. Pada usia 6 tahun, saya pengeja terbaik di sekolah. Kepala sekolah ingin saya mengikuti sebuah kompetisi tingkat kota madya, tetapi saya menolak. Pada usia 9 tahun, saya sudah mahir berbahasa Perancis, dan guru saya lagi-lagi meminta saya mengikuti kompetisi tingkat kota madya. Lagi-lagi saya menolak. Mengapa saya harus mengambil resiko mengubah sukses menjadi gagal? Dari seorang pemenang menjadi penjudang. Pegolf hebat Ernie Els juga khawatir dengan hal yang sama. Els akhirnya memenangi turnamen akbar setelah 5 tahun. Musim kering, yaitu ketika pertandingan demi pertandingan berlalu begitu saja tanpa dia ikuti. Bagaimana jika dia juga kalah dalam turnamen ini? Aku akan menjadi orang yang berbeda, ungkapnya pada kami. Dia akan menjadi seorang pecundang. Setiap bulan April ketika amplop-amplop tipis surat-surat penolakan tiba dari berbagai universitas, terciptalah orang-orang gagal yang tidak terbilang jumlahnya dari satu pantai ke pantai lainnya. Ribuan anak muda cerdas menjadi gadis yang tidak diterima di Princeton, atau pemuda yang tidak terima di Stanford. Mindset tumbuh benar-benar memungkinkan orang untuk mencintai apa yang mereka lakukan dan tetap akan mencintainya meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Banyak orang bermindset tumbuh tidak bercita-cita sampai ke puncak. Mereka sampai ke puncak sebagai akibat dari melakukannya apa yang mereka cintai. Puncak adalah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang-orang bermindset tetap. Tetapi puncak itu justru dicapai oleh banyak orang yang memiliki bermindset tunggu, sebagai efek samping dari antusiasme mereka terhadap hal yang mereka kerjakan. Menentukan momen. Bahkan pada orang-orang bermindset tumbuh, kegagalan dapat menjadi pengalaman yang menyakitkan. Bedanya, kegagalan sama sekali tidak menentukan nasib Anda. Ia adalah persoalan yang harus dihadapi, dipecahkan, dan diambil hikmahnya. Mantan pemain bertahan untuk Minnesota Vikings
Jim Marshall menceritakan hal yang dapat dengan mudah membuatnya menjadi orang gagal. Dalam sebuah pertandingan melawan San Francisco 40 Yards, Marshall melihat bola menggelinding di lapangan. Dia merebutnya dan berlari untuk mencetak gol. Ketika tiba-tiba kerumunan penonton bersorak-sorai, masalahnya dia berlari ke arah yang salah dan mencetak gol untuk tim yang salah. Malangnya, peristiwa tersebut disiarkan di stasiun televisi nasional. Itulah saat yang paling menghancurkan dalam hidupnya. Dia merasa luar biasa malu, tetapi pada istirahat turun minum, dia berpikir, jika melakukan kesalahan, kita harus memperbaikinya. Aku sadar bahwa aku punya pilihan. Aku bisa duduk menangisi penderitaanku atau aku dapat melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Setelah memberi dorongan pada diri sendiri untuk babak berikutnya, dia memberikan permainan terbaik yang pernah dia mainkan dan memberi sumbangan penting bagi kemenangan timnya. Namun, dia tidak berhenti di situ. Dia berbicara kepada berbagai kelompok. Dia membalas surat-surat yang mengalir dari orang-orang yang akhirnya memiliki keberanian untuk mengakui pengalaman memalukan yang pernah mereka alami. Dia mempertinggi konsentrasinya selama pertandingan. Alih-alih memberikan pengalaman tersebut menentukan nasibnya, dia justru mengendalikannya. Dia menggunakannya untuk menjadi pemain yang lebih baik dan dia yakin orang yang lebih baik. Sebaliknya, pada orang-orang bermindset tetap, kehilangan diri akibat kegagalan dapat menjadi trauma permanen yang terus menghantui. Bernard Louis Shaw adalah salah seorang koki paling terkenal di dunia. Hanya sedikit restoran di seluruh Perancis yang menerima penilaian tertinggi berupa 3 bintang dan Guide Michelin. Panduan restoran paling bergengsi di Eropa dan nilai Louis termasuk salah satunya. Akan tetapi, menjelang penerbitan Guide Michelin tahun 2003, Louis Shaw bunuh diri. Dia kalah 2 poin dalam sebuah panduan restoran lain. Gold Milo. Dari 19, nilai tertingginya adalah 20 menjadi 17. Waktu itu tersebar berita yang mengatakan bahwa dia mungkin kehilangan salah satu dari 3 bintangnya dalam edisi Guide yang baru. Meskipun sebenarnya tidak kehilangan bintang, perasaan bahwa dia gagal telah menguasai dirinya. Louis telah menjadi seorang perintis. Dia salah seorang yang pertama mengembangkan novel cuisine dengan mengganti mentega tradisional dan saus krim dalam masakan Prancis dengan cita rasa yang lebih ringan dari makanan itu sendiri. Sebagai orang luar biasa energik, dia juga seorang wirausahawan di samping restoran bintang 3-nya di Burgundy. Dia juga membangun 3 rumah makan di Paris, membuat sejumlah buku masak dan macam-macam makanan beku. Aku seperti Yves Saint Laurent, ujarnya kepada orang-orang. Aku menciptakan rancangan berkualitas dan siap pakai. Orang dengan bakat dan keaslian semacam ini dapat dengan mudah merencanakan masa depan yang memuaskan. Dengan atau tanpa 2 poin atau bintang ketiga itu. Sesungguhnya Direktur Gold Milo tidak pernah membayangkan bahwa penilaian mereka dapat mengakhiri hidup seseorang. Tetapi bagi orang-orang bermindset tetap, hal ini mungkin saja terjadi. Penilaian yang lebih rendah memberi seseorang definisi baru atas dirinya, yaitu kegagalan. Dia telah menjadi orang gagal. Memang mengejutkan mengetahui apa yang dianggap sebagai kegagalan bagi orang-orang bermindset tetap. Jadi dalam ungkapan yang lebih sederhana, kesuksesan saya adalah kegagalan Anda. Musim panas, lalu saya bersama suami pergi ke peternakan besar di sebelah timur.
Ini pengalaman yang benar-benar baru, karena di antara kami belum pernah ada yang berhubungan dengan kuda. Suatu hari, kami mendaftarkan diri dalam kelas memancing. Kami diajar oleh seorang nelayan bertampang koboi yang luar biasa. Dia berusia 80 dan menunjukkan pada kami cara melempar tali pancing, kemudian melepaskannya. Kami segera menyadari bahwa dia belum mengajari kami cara mengetahui kapan ikan menggigit umpan. Ikan-ikan tersebut tidak menarik talinya. Anda harus mengawasi gelembung yang muncul di air. Apa yang harus dilakukan ketika ikan menggigit umpan? Menariknya ke atas atau bagaimana? Menggulung tali jika kami mendapatkan ikan dalam jarak jauh. Atau menarik ikan sembari tetap berada di air, bukan melambungkannya ke udara. Waktu berlalu, nyamuk-nyamuk mulai menggigit, tapi belum ada ikan yang menggigit umpan. Kami tidak mengalami kemajuan sedikit pun. Tiba-tiba saya mendapatkan jackpot. Seekor ikan menggigit umpan saya keras-keras, dan nelayan tersebut yang tiba-tiba berada di sana mengatakan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Saya mendapatkan seekor ikan pelangi. Reaksi 1. Suami saya David berlari dengan wajah berseri-seri ke arah saya dan dengan bangga mengatakan, hidup bersamamu benar-benar mengagumkan. Reaksi 2. Petang itu ketika kami memasuki ruang makan untuk makan malam, 2 orang menghampiri suami saya dan berkata, David, bagaimana kamu bisa mengatasinya? David memandang mereka dengan tatapan kosong. Dia tidak memahami apa maksud mereka. Tentu saja dia tidak memahaminya. Dia adalah orang yang menganggap keberhasilan saya mendapatkan ikan sangat mengagumkan. Mereka berharap agar dia merasa minder. Kemudian mereka menjelaskan apa sebenarnya makna kesuksesan yang saya bagi mereka. Bahwa kesuksesan saya adalah kegagalan bagi mereka. Mengelak, curang, dan menyalahkan bukan resep untuk sukses. Selain betapa traumatiknya arti sebuah kemunduran bagi orang bermindset tetap, mindset ini tidak memberi Anda resep yang baik untuk mengatasinya. Jika gagal, berarti Anda tidak punya kompetensi atau potensi. Bahwa Anda adalah kegagalan itu sendiri. Kemana Anda harus melangkah? Dalam sebuah penelitian, anak-anak kelas 7 mengatakan kepada kami bagaimana cara mereka merespon kegagalan akademik, nilai tes yang buruk dalam bidang pelajaran baru. Sama sekali tidak mengejutkan bahwa anak-anak bermindset tumbuh mengatakan akan belajar lebih keras untuk menghadapi ujian berikutnya. Tetapi mereka yang bermindset tetap mengatakan tidak perlu belajar keras untuk menghadapi ujian berikutnya. Jika Anda tidak punya kemampuan, kenapa harus buang-buang waktu? Dan mereka mengatakan akan secara sungguh-sungguh memikirkan untuk berbuat curang. Jika tidak punya kemampuan demikian, pikir mereka, Anda harus mencari cara lain. Alih-alih berusaha belajar dari kegagalan dan memperbaikinya, orang-orang mindset tetap hanya berusaha memperbaiki harga diri mereka. Misalnya, mereka mungkin mencari orang-orang yang mendapatkan nilai lebih buruk daripada mereka. Para mahasiswa setelah mengajarkan sebuah ujian dengan nilai buruk, diberi kesempatan untuk melihat hasil ujian mahasiswa lain. Mahasiswa bermindset tumbuh melihat hasil ujian mahasiswa yang jauh lebih baik daripada mereka. Mudah diduga mereka ingin mengoreksi kekurangan mereka. Tetapi mahasiswa bermindset tetap memilih untuk melihat nilai para mahasiswa yang benar-benar mendapat nilai buruk. Inilah cara mereka agar merasa lebih baik dengan diri mereka sendiri. Dalam Good the Great, Jim Collins mengungkapkan hal serupa di dunia usaha. Ketika Procter dan Gamble masuk ke bisnis barang-barang kertas, Scott Pepper yang pernah memimpin bisnis ini menyerah. Alih-alih
mengerahkan kemampuan untuk berjuang. Mereka mengatakan, "Oh, baiklah. Setidaknya ada orang-orang yang bernasib lebih buruk dalam bisnis ini daripada kami." Cara lain bagi orang bermindset tetap untuk berusaha memperbaiki harga diri mereka setelah gagal adalah mencari kambing hitam dan mencari-cari alasan. Mari kita kembali pada kisah John McEnroe. Dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan. Satu ketika dia kalah dalam pertandingan karena sedang demam. Satu ketika dia mengalami sakit punggung. Satu ketika dia menjadi korban dari banyak harapan. Pada lain waktu, dia menjadi dari banyak tabloid. Satu ketika dia kehilangan teman karena temannya jatuh cinta. Sedangkan dia tidak pernah merasakannya. Satu ketika dia makan dalam waktu yang terlalu dekat dengan pertandingan. Satu ketika dia terlalu gemuk. Lain waktu dia terlalu kurus. Satu ketika dia terlalu dingin. Saat yang lain dia terlalu panas. Satu ketika dia kurang berlatih. Pada saat lain dia terlalu banyak berlatih. Kekalahan yang menyakitkan dan membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa malam adalah Prancis terbuka 1984. Mengapa dia kalah setelah memimpin Ivan Lendl 2 set langsung? Menurut McEnroe, ini bukan kesalahannya. Seorang kameramen NBC melepaskan handsetnya dan timbul kegaduhan dari pinggir lapangan yang mengganggu permainannya. Tidak satu pun karena kesalahannya. Maka dia pun tidak berlatih untuk meningkatkan kemampuannya berkonsentrasi atau mengendalikan emosinya. Pelatih bola basket legendaris John Wooden mengatakan bahwa Anda tidak gagal sehingga mulai menyalahkan atau orang lain. Maksudnya, Anda bisa dapat terus menjalani proses belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut hingga Anda menyangkalnya. Ketika Enron, raksasa energi, gagal tumbang karena budaya arogansi. Salah siapakah ini? Bukan salahku, kilas Jeffrey Skilling, sang CEO dan pendiri yang jenius. Ini kesalahan dunia. Dunia tidak mengapresiasi apa yang Enron coba lakukan. Bagaimana dengan investigasi Departemen Kehakiman tentang penipuan besar-besaran yang dilakukan perusahaan? Ini sebuah perburuan penyihir. Jack Welch, CEO bermindset tumbuh, menunjukkan reaksi yang benar-benar berbeda terhadap salah satu kegagalan General Electric. Pada 1986, General Electric membeli Kidder, Peabody dan sebuah perusahaan investasi perbankan di Wall Street segera setelah terjadi transaksi. Kidder dan Peabody dihantam skandal perdagangan besar yang dilakukan orang dalam. Beberapa tahun kemudian malapetaka kembali menimpa dalam bentuk Joseph Jet, seorang pialang saham yang melakukan banyak sekali perdagangan fiktif hingga ratusan juta dolar. Untuk meningkatkan bonusnya, Welch menelepon 14 kolega terpentingnya di GE untuk mengatakan berita buruk tersebut dan meminta maaf pada mereka secara personal. Saya menyalahkan diri sendiri atas malapetaka tersebut, ungkap Welch. Mindset dan depresi. Mungkin Bernard Louis Shaw, koki Prancis yang telah kita bahas sebelum ini, baru saja mengalami depresi. Apakah Anda berpikir demikian? Sebagai seorang psikolog dan pendidik, saya sangat tertarik dengan masalah depresi. Depresi marak terjadi di kampus-kampus, khususnya pada Februari dan Maret. Musim dingin belum lagi usai, musim panas belum tiba. Pekerjaan menumpuk dan hubungan seringkali tidak harmonis. Akan tetapi, sudah lama jelas bagi saya bahwa mahasiswa-mahasiswa yang berbeda menangani depresi dengan cara yang benar-benar berbeda. Sebagian membiarkannya berlalu, yang lain meskipun merasa sedih berusaha bertahan. Mereka memaksakan diri masuk kelas,
mempertahankan pekerjaan mereka dan memperhatikan diri mereka sendiri. Jadi ketika mereka merasa lebih baik, hidup mereka utuh kembali. Belum lama ini kami menyelidiki apakah mindset memainkan peran tertentu dalam perbedaan ini. Untuk menemukan jawabannya, kami mengukur mindset beberapa mahasiswa, kemudian meminta untuk menulis sebuah buku harian online selama 3 pekan pada bulan Februari dan Maret. Setiap hari mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang suasana hati mereka, aktivitas mereka, dan bagaimana mereka menghadapi persoalan. Inilah yang kami temukan. Pertama, para mahasiswa bermindset tetap memiliki tingkat depresi yang lebih tinggi. Analisis kami menunjukkan bahwa hal ini karena mereka terlalu memikirkan persoalan-persoalan dan kemunduran mereka. Bahkan mereka menyiksa diri dengan anggapan bahwa kemunduran berarti mereka tidak kompeten atau tidak berharga. Inilah yang terus-menerus berputar dari kepala saya. Kamu tolol. Saya tidak dapat menyingkirkan pikiran ini sehingga membuat saya merasa tidak berarti. Lagi-lagi kegagalan melabeli mereka dan tidak memberi mereka jalan keluarnya. Dan semakin kuat merasakan depresi, mereka semakin membiarkan segalanya berlalu. Semakin sedikit mereka bertindak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mereka sendiri. Misalnya mereka tidak mengkaji apa yang mereka butuhkan. Mereka tidak menyelesaikan tugas-tugas tepat waktu, dan mereka tidak melaksanakan pekerjaan rutin. Meskipun mahasiswa bermindset tetap menunjukkan lebih banyak depresi, tetapi ada banyak sekali mahasiswa bermindset tumbuh yang merasa sangat menderita karena memang saat ini adalah puncak musim depresi. Disinilah kami menyaksikan sesuatu yang benar-benar mengagumkan. Semakin banyak depresi yang dirasakan oleh mahasiswa bermindset tumbuh, semakin banyak mereka bertindak untuk menghadapi persoalan-persoalan mereka. Mereka semakin yakin dalam menyelesaikan tugas kuliah dan membuat mereka semakin mampu